Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bismillah. Kita berusaha selalu untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Setiap keadaan yang kita hadapi tidak lain adalah ketentuan takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang ditentukan untuk kita. Apapun dan siapapun kita ini adalah seorang hamba yang semua kehidupannya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang, susah, sedih, gembira, sehat, sakit, dalam keadaan apapun itu adalah semua tidak lepas dengan ketentuan yang Allah takdirkan. Itu adalah jalan hidup kita yang Allah atur. Kita diuji oleh Allah, apakah kita tetap menjadi hamba Allah yang baik dan bersyukur, atau menjadi hamba Allah yang tidak baik dan kufur. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba Allah yang selalu sabar, syukur, dan menjadi hamba Allah yang selalu bisa menerima dengan ridha dan ikhlas apapun yang ditentukan oleh Allah kepada kita, sehingga kita akan selamat dari dunia sampai akhirat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Termasuk ketentuan rizki. Ketentuan rizki yang Allah berikan kepada kita itu semuanya sudah diatur oleh Allah. Bahkan sebelum kita lahir ke bumi, ke dunia ini, masih dalam rahim dan kandungan orang tua kita, rizki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bikatbi rizkihi wa ajalihi wa sa'idun aw syaqi. Dicatat ketentuan rizkinya, ajalnya, kemudian selamat atau celakanya nanti, itu semuanya sudah dicatat saat sang janin masih di rahim ibu. Dalam hadis yang sahih dalam kitab Arba'in Nawawi disebutkan, saat 40 hari pertama gumpalan sperma, 40 hari kedua gumpalan darah, 40 hari ketiga daging, 120 hari di rahim ibu, maknanya 4 bulan. Dalam 4 bulan sampai 10 hari itu proses pembentukan dan ketentuan takdir. Disitulah saat sudah ditiup ruh, thumma yunfakhu fihi ruh, kata Rasulullah, kemudian ditiup ruh oleh malaikat, hiduplah janin yang 40 hari, 120 hari atau 4 bulan. Hidup setelah dipenuhi dengan organ tubuh yang sempurna, mata, telinga, otak, semuanya. Kemudian ditiup ruh, hidup. Berbarengan dengan peniupan ruh tadi, Allah tentukan takdirnya. Di dunia ini ada apa saja yang didapatkan dari rizki Allah, berapa, bagaimana dapatnya. Kemudian ajalnya kapan, meninggalnya saat dari dunia meninggal ke alam akhirat, ke alam barzakh kapan. Kemudian selamat atau celaka, itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita orang-orang yang beriman dengan iman yang benar, meyakini janji Allah pasti benar, sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadisnya itu adalah ucapan yang benar, maka sebetulnya seorang mukmin tidak pernah harus risau setiap saat tentang rizki. Sekalipun kita dituntut ikhtiar untuk mencarinya, tapi harus yakin bahwa rizki itu sudah disiapkan oleh Allah, sudah ada.
dan bagiannya sudah disiapkan, ketentuannya sudah sampai kita meninggal sudah ada aturannya. Yang perlu kita khawatirkan adalah bagaimana cara dapat rezeki itu, apakah dengan cara halal atau haram. Itu kita suruh milih itu. Rezekinya ada, ditempuhnya dengan cara halal atau haram. Kita suruh pilih. Kita dikasih izin sama Allah, silahkan hampiri rezeki itu, dan rezeki akan datang ke kamu dengan cara ikhtiar, berdagang, usaha, apa saja caranya. Tapi ada dua jalan Allah berikan kepada kita, jalan halal dan jalan haram. Yang didapat bagiannya sudah ada, berapapun bagiannya, halal jalannya atau haram jalannya, tetap yang kita dapatkan bagian kita, jumlahnya tidak pernah meleset. Paham ya? Kalau cara haram dengan cara haram kelihatannya lebih banyak. Ini kalau jujur saya dapat 100.000. Kalau saya cara bohong sedikit dapat 300.000. Itu cuma jumlah. Tapi yang dinikmati sama kita, kalau ketentuannya 100, yang 200 akan keluar untuk kebutuhan orang lain, yang kita nikmatin ya tetap 100.000. Kalau ketentuannya 100.000. Walaupun di tangannya 300, nanti ada aja. Buat ini. Sudah. Yang kita rasakan, yang kita nikmatin dari rezeki yang ditentukan Allah, misalnya jumlah dengan nilai 100.000, ya 100.000 yang masuk kita, lainnya 200.000 itu akan diarahkan ke bagiannya masing-masing. Kelihatannya jumlahnya lebih banyak, tapi jatah yang kita dapat tidak berubah, karena sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Paham tidak? Gajinya dengan cara korupsi lebih besar, keluarnya lebih banyak. Yang dirasakan ya jumlah yang sudah ditentukan sama Allah. Saat jujur sekian, saat korupsi sekian, lebih banyak lihat. Tapi yang dinikmatin sama pribadi orang itu jumlahnya sama. Baik cara haram, cara halal, cara jujur, cara korupsi, yang masuk, yang dirasakan akan sama seperti yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini fasal ini akan kita kaji masalah rizki. Rizki. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Ini pengarang kitab ini akan menerangkan, mengingatkan kita seorang santri yang berjalan ingin selamat menuju ridha Allah, maka diingatkan tentang kehidupan yang kaitannya dengan rezeki. Beliau memberikan nasihat kepada kita. Bismillah. Wa'alam anna rizqa muqaddarun wa maksumun faminal ibadi man yubsita man busita lahu wa wusi'a alaih. Wa'alam, ketahuilah, anna rizqa muqaddarun wa maksumun, sesungguhnya rizki itu sudah ditentukan dan sudah dibagi oleh Allah. Sudah ada bagiannya. Paham ya? Sudah ditetapkan dan dibagi. Faminal ibadi man busita lahu wa wusi'a alaih. Di antara hambanya ada yang man busita lahu wa wusi'a alaih, yang dihamparkan, dimudahkan dan diluaskan. Dimudahkan dan diluaskan atasnya rizki tadi. Ada yang dimudahkan dan diluaskan. Jalannya datangnya mudah, datangnya banyak. Ada yang dibagi semacam itu. Paham ya? Kemudian wa minhum man duyyiqa alaih wa qutir, dan di antara hambanya juga ada yang duyyiqa alaih wa qutir, disempitkan dan diberi sedikit rizkinya, enggak terlalu banyak, sempit, tapi diberi tetap. Jumlahnya lebih sedikit, datangnya agak susah, tapi tetap diberi. Enggak ada yang enggak diberi rezeki, semua diberi. Tapi datangnya agak sempit, agak enggak selancar yang satunya tadi. Apa? Hikmatun minallah. Itu semuanya adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bagaimana untuk yang diberi luas dan gampang datangnya, atau satunya lagi yang diberi susah sedikit datangnya, bagaimana?
nggak punya hak untuk protes sama yang beri. Orang diberi, ya kan? Untung saja diberi. Orang mau beri banyak sedikit, hak yang memberi nggak bisa diatur. Yang mau beri itu nggak boleh dipaksa, apalagi dikatakan oh nggak adil, nggak ada. Itu bukan bagian kalian, bagian saya yang saya kasihkan. Saya beri rezeki itu karena rahmat dan kasih sayang. Enggak dikasih rezeki pun aja nggak apa-apa, apalagi dikasih rezeki terus protes. Jadi kita seorang hamba nggak punya hak untuk protes. Minta boleh, mengharap lebih boleh, Allah suruh. Tapi saat diberi, berapapun pemberiannya, kita terima, tidak ada hak untuk karena bukan hak kita. Allah kasih kok, untung dikasih. Paham ya? Hikmatun min Allah, itu semuanya adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus dilanjutkan di sini. Fa in kunta ayyuhal murid minal muqattari alaihim fa alayka bis sabri war ridha wal qanaah bima qasama laka rabbuk. Disebutkan di sini, fa in kunta, jika engkau wahai murid, ayyuhal murid, wahai murid, minal muqattari alaihim, bagian termasuk hamba yang rizkinya disempitkan, bagiannya tidak lancar dan tidak banyak. Fa alayka bis sabri, maka wajib atas kalian bersabar. Tugas kalian adalah sabar. War ridha wal qanaah, serta ridho dan qanaah, rela dan qanaah. Qanaah itu apa? Qanaah itu tidak rakus, tidak tamak, berapapun yang diberi terima dengan ikhlas, itu qanaah. Paham ya? Orang yang punya sifat qanaah itu nggak pernah minta lebih dari yang sudah diberi, karena yang diberi sama Allah itu sebetulnya nggak ada yang kurang, cukup. Rizki manusia itu pasti nggak ada yang kurang, cukup sebetulnya. Yang menjadikan kurang sifat qanaahnya hilang, muncullah sifat tomak. Nah, ini yang menjadikan kurang. Kalau sudah qanaahnya hilang diganti dengan tamak, maka selalu kurang. Nah, kalau ada qanaah dalam hati kita, ridho, sebetulnya cukup. Nggak mungkin Allah nggak kasih rezeki sampai kurang-kurang, nggak ada. Di sini sebutkan fa'alaika bis sabri war ridha wal qanaah bima qasama laka rabbuk, atas apa-apa yang telah dibagi untukmu dari Tuhanmu. Semua yang dibagi sama Allah diterima dengan sabar, ridho dan qanaah. Lawannya qanaah tomaun. Paham ya? Qanaah lawannya apa? Qanaah itu nerima, toma itu rakus, nggak pernah cukup, nggak terima dengan apa yang diberi sama Allah. Rakus ya minta lebih, minta nggak terima terus. Nah, itu toma namanya. Sudah dikasih, mintanya nggak terima kasih, malah kok segini, gimana ini? Nah, itu namanya rakus itu. Terima kasih, alhamdulillah, disyukuri, nanti ditambah, dengan syukur itu pasti ditambah. Allah janji kok. Saat diberi berapapun disyukuri pasti ditambah. Kalau disyukuri akan ada tambahan. Mudah-mudahan dijadikan hamba Allah yang ahli syukur. Amin ya rabbal. Wa in kunta minal muwassa'i alaihim fa'asib kifayataka. Fa'asib ya. Fa'asib kifayataka wa khudh hajataka mimma fi yadik wasrif ma baqiya fi wujuhil khair wa subulil bir. Ya. Wa in kunta minal muwassa'i, apabila kalian wahai murid termasuk kelompok yang muwassa. Muwassa itu yang diperluas rizkinya. Rizkinya lebih dari yang lainnya, lebih banyak. Diperluas, lebih banyak, paham ya? Fa'asib kifayataka, maka gunakan kifayataka, kecukupanmu,
atau kebutuhan sama secukupnya maksudnya. Kifayataka secukupnya menurut kamu. Gunakan secukupnya untukmu, wa khudh hajatak, dan ambil kebutuhanmu, mimma fi yadik, apa yang ada dalam tanganmu, wasrif ma baqiya fi wujuhil khair, dan keluarkan atau gunakan yang sisa untuk hal-hal yang baik, wasubulil bir, dan jalan kebajikan. Jadi yang sudah di tangan kamu ini rezeki ini, gunakan secukupnya. Kebutuhan kamu kira-kira butuhnya berapa, gunakan secukupnya yang kamu butuh. Ada sisa digunakan untuk hal-hal yang baik. Sisanya ditempatkan ke kebaikan dan jalan kebajikan. Wa'lam annahu la yata'ayyanu 'alal insan idza arada ad-dukhul fi tariqillah an yakhruja min malihi in kana lahu mal. Wa'lam annahu la yata'ayyan, ketahuilah sesungguhnya tidak diharuskan, difokuskan, alal insan, bagi seorang manusia, idza arada dukhul fi tariqillah an yakhruja min malihi in kana lahu mal. Enggak harus orang yang ingin jalan di jalan Allah keluar dari dunia hartanya, mengeluarkan semua hartanya. Jika ia miliki dibuang gitu karena mau urusan akhirat nih, hartanya buang, keluarkan, ditinggalkan semuanya. Enggak harus. Paham ya? Orang yang di jalan Allah bisa saja dengan hartanya yang banyak. Orang yang mau jalan Thoriq ilallah bisa saja dengan harta yang banyak di tangannya, tapi hatinya bukan untuk harta, hatinya untuk Allah. Boleh. Artinya santri kaya bisa. Orang yang sedang mujahadah untuk wusul ilallah tapi uangnya banyak, boleh. Uang banyak ini bukan halangan kalau bisa nata hati, kalau bisa menggunakannya dengan benar. Artinya enggak harus dibuang semua uangnya, tinggalkan semuanya, kasihkan, bagi-bagi karena kita mau urusan akhirat nih, uang buang. Enggak, bukan itu. Paham ya? Maksudnya ini Syekh Ratib mengatakan enggak harus. An yakhruja min malihi in kana lahu mal, dikeluarkan hartanya kalau dia miliki. Au yatruka hirfatahu wa tijaratahu in kana muhtarifan au mutajir, atau meninggalkan keahliannya dalam berbisnis. Hirfah itu keahlian, wa tijaratuhu, atau bisnisnya, dagangannya, in kana muhtarifan, kalau dia punya keahlian dalam mencari uang, au muttajiran, atau dia pembisnis atau pedagang, harus meninggalkan keahliannya. Misalnya tukang servis AC misalnya, karena cari uangnya dari servis AC bengkel mobil misalnya, dia bisa betulkan mobil, cari uangnya dari situ. Tinggalkan keahliannya karena nanti mau jadi santri, enggak. Atau dia bisnis, dia dagang misalnya, dagang parfum, dagang baju koko, dagang kitab, dagang apa lagi? Apa lagi? Contohnya santri yang dagang apa ini? Bubur, martabak. Tinggalkan semua bisnisnya atau keahliannya, jangan digunakan, nanti fokus untuk akhirat. Enggak. Lanjutkan. Bisnisnya bisa menopang kehidupan saat bisnis, saat apa? Bersuluk. Rizkinya dari hasil kerjaannya bisa menopang saat dia mencari ilmu misalnya. Selama bisnisnya dan keahliannya tidak menghalangi perjalanan yang sedang ditempuh. Kalau sudah menghalangi, bahkan hatinya sudah fokus ke dunia bisnis, ini nggak bisa, nggak mungkin. Akhirat dan dunia dalam satu hati nggak mungkin. Akhirat saja hatinya, dunia tangan boleh. Makanya kadang-kadang kita berdoa, ya Allah, jadikan harta kita di tangan kita, jangan di hatinya. Hatinya hanya untuk akhirat dan Allah. Jadi hartanya banyak seberapapun, hatinya tetap untuk Allah. Jadi dia kaya, tapi hatinya tidak disibukkan dengan dunia karena kekayaannya sampai lupa akhirat. Itu bagus itu. Mudah-mudahan Allah takdirkan santri-santri jamaah yang hadir, kalaupun harus diberi rezeki lebih oleh Allah, di tangannya jangan mengganggu hatinya. Hatinya untuk Allah dan akhirat, insya Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal
Bal alladzi yata'ayyanu alaihi taqwallah fi ma huwa fih wal ijmal fi talab bihaitsu la yatruku faridatan wala nafilatan. Bahkan yang diharuskan, yang semestinya untuk dia adalah bertakwa kepada Allah fi ma huwa fih, bertakwa dalam semua yang dia ada di dalamnya. Apa lagi bisnis, jadi orang pedagang, punya hirfah, keahlian tangan. Hirfah itu keahlian tangan tadi. Apa ya? Keahlian keahlian lah. Bisa montir, bisa servis AC, bisa apapun, maka tetap cuma di dalam kerjaannya takwa kepada Allah. Di dalam kerjaannya jangan lupa disisipi rasa takut kepada Allah. Paham ya? Fi ma huwa fih wal ijmal fi talab. Kemudian ijmal, memperindah, memperbaik cara fi talab, cara mencari tadi, cari rezeki lewat dagang kah, lewat hirfah kah tadi, bihaitsu la yatruk faridatan wala nafilatan. Jangan sampai dalam dagangnya ini, perbaiki dagang, jangan sampai bisa ninggalkan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah atau ninggalkan sunnah. Jadi bisnisnya jangan menghalangi, tetap fardu dan sunnah dikerjakan. Dagangnya jangan sampai menghalangi sampai ninggalkan sunnah, nanti lama-lama ninggalkan yang fardu. Jangan. Tetap takwa, perbaiki, biar jangan sampai ninggalkan yang fardu dan yang sunnah. Paham ya? Fala yaqa'u fi muharram, dan jangan pula sampai terjerumus dalam hal yang haram, dalam bisnisnya, dalam berdagangnya, dalam menjadi orang yang tadi disuruh memperbaiki misalnya mobil, jangan bohong padahal mesinnya masih bagus. Wah, ini parah, ini harus ditinggal, padahal sebentar aja dibersihkan jalan. Bohong. Ini harusnya ganti, padahal nggak harus ganti. Ini ganti. Beli. Nanti ini yang masih benar disimpan. Nakal ini, nggak takut sama Allah ini. Haram ini. Paham ya? Yang benar. Wala yaqa' fil haram, jangan sampai terjerumus dalam hal yang haram. Wala fadulin, ya. Fadulin la tasluhul isti'anatu bihi fi tariqillah, dan jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, yang tidak dapat menolong dia untuk menempuh jalan di jalan Allah. Jangan, kalau sudah tugasnya selesai, khalas, tinggalkan yang nggak manfaat, bukan tugas kita, langsung balik, sisanya untuk urusan akhirat ya. Kalau sudah selesai, khalas. Dia tukang bengkel mobil, ahli keahliannya bengkel mobil, tugasnya selesai. Terus ada orang di situ bahas masalah maklar mobil. Maklar, dia sudah kerja, terus ada orang ngomong, ini kalau dijual berapa? Oh ini ikut ada mobil. Oh, di mana? Bukan tugas dia. Dia bukan maklar, dia bengkel. Sudah khalas tugasnya, bukan tugas khalas. Manfaat waktu yang lain untuk kepentingan akhirat. Sholat, jamaah, kalau sudah masuk waktu sholat, tinggal kerjaannya sholat. Jangan fudul, akhirnya nggak dapat manfaat apa-apa, bukan urusannya dia nggak dapat apa-apa, tidak membantu mendekatkan diri kepada Allah. Yang ada cuma semakin menjauhkan orang tadi dari jalan Allah. Oh, rugi dia. Jangan fudul yang nggak penting. Paham ya? Santri tugasnya yang bisa khalas, selesai, urusan akhirat lagi. Kalau urusan dunia sudah selesai, dunia yang dalam artian bisa membantu kebutuhan akhirat, selesai sudah, sisanya untuk ngapalin Quran, untuk ngapalin hadis, untuk istighfar, untuk sholawat, untuk baca wirid, khalas. Paham ya? Jangan fadul. Kemudian fa'in alimal murid annahu la yastaqim qalbuhu wa la yaslamu dinahu illa bitajurrudi anil mal wa anil asbab albatta lazimahu dhalik. Ini ada murid yang susah untuk istiqomah kecuali harus meninggalkan kesibukan hartanya.
bisnisnya Bib, saya mau ngaji, mau mondok, tapi saya punya usaha. Ya, tadi dari awal disebutkan teruskan usaha saya, jadi tinggal Habib Abdullah kan lanjutkan usahanya, tapi tetap takwa, jangan ninggalkan yang fardu apalagi sunnah, dan jangan terjebak dalam yang haram. Beresi usahanya dengan takwa. Oh nggak bisa Bib, karena lingkungannya nih, dalam bisnis lingkungannya orang-orang yang ngajaknya nggak benar. Saya takut ngerusak hati, takut kebawa sama mereka, akhirnya urusan jalan akhirat kita berantakan. Maka saya gimana kalau saya lepaskan semua? Di sini disebutkan fa'in alimal murid annahu la yastaqim. Kalau seorang murid ini sudah tahu dia tidak bisa istiqomah, hatinya tidak bisa istiqomah, wala yaslamu dinuhu illa bitajarrud, dan tidak akan selamat agamanya. Agama itu kiasan, artinya kehidupan akhirat dan hatinya maksudnya. Paham ya? Illa bitajarrudin anil mal, kecuali harus apa? Melepas hal-hal yang kaitannya dengan harta, yang bisnis duniawi tadi. Anil mal wa anil asbab, dan dari sebabnya rezeki biasanya harus dagang, harus ini. Habis ini harus lepas ini. Kalau urusan akhirat, kalau saya masih urusan dunia dan sebab-sebab rezeki ini, saya hatinya nggak bisa beres-beres. Baru sebentar mulai nikmat istiqomah wirid, tiba-tiba ada urusan dunia, saya harus urus dunia, lupa lagi nanti lupa lagi saya lagi. Wirid saya ketinggalan, ngaji saya akan telat terus, bahkan nggak bisa ngaji nanti kalau sudah terjun ke sana, baliknya lagi susah. Oh, tinggalkan. Allah. Bitajarrudi anil mal wa anil asbab, albatta lepas total, lazimahu dzalik, maka lazimi dalam hal itu. Lazimi, apa-apa. Terus bagaimana rezeki? Ada yang ngatur. Kalau rezeki kamu pasti datang, nggak usah khawatir. Memang kadang-kadang di awal-awal bingung, lepas dari dunia kesibukan harta bisnis, lepas itu pertama karena biasa setiap saat ada harta di tangan, ada uang karena dia bisnis, tiba-tiba lepas semua, pertama agak kesusahan, tapi jalani terus tetap. Allah akan alihkan rezeki bukan dari asbab itu, dari asbab lain. Lazimi takwa saja. Dengan takwa Allah kasih min itulah yahtasib. Paham ya? Lazimi takwa, Allah akan janji dan akan penuhi rezekinya dengan jalan yang tidak pernah diduga dan disangka. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar. Tadi problemnya rezeki, problemnya harta yang sudah dilepas semua tadi. Sekarang bingung, nggak ada pemasukan. Paham ya? Tapi takwa, sabar, ikhlaskan dalam ibadah, fokus akhirat, maka yaj'al lahu makhraja. Allah akan kasih jalan keluar. Pasti ada orang yang akan peduli, akan perhatikan dengan solusi misalnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberi rezeki dari jalan yang sebelumnya tidak pernah diduga. Subhanallah, ajib. Tapi dites dulu sama Allah ketakwaannya, seriusnya di awal-awal dites, ujiannya berat sampai kewalahan awal. Sukses, lepas jalannya sudah dinilai sama Allah, oh ini betul serius, halas kasih jalan. Malah kadang-kadang jalannya lebih banyak rezekinya daripada saat dia bisnis lalu. Iya, anak punya kawan-kawan yang ustadz-ustadz pulang dari tarim, mereka ingin supaya enggak berharap banyak sama manusia, dagang ini apa. Tapi begitu dagang dia kejebak dalam kesibukan dagang, majelisnya terbengkalai, ngajarnya kewalahan. Fokus dagang dia harus fokus, ditinggalkan berantakan, enggak ditinggalkan fokus majelisnya berantakan, dakwahnya berantakan, keluarganya bahkan bingung. Tinggalkan semua, titipkan adenya atau titipkan kawannya, istiqomah. Kalau ada rezeki ambil, yang megang saudaranya, kakaknya atau adiknya atau kawannya misalnya. Ini anak punya bisnis, pegang kamu, kelola, saya percaya. Kalau saya ada bagian rezeki, ta'al, anak butuh buat kehidupan dakwah anak, kehidupan ngajar anak. Jalan. Pertama oleng, diuji, kadang-kadang diamanati khianat, Allah uji. Yang sudah diamanati diserahkan nggak jelas aturannya, laporannya nggak jelas, keuangannya jelas, barangnya nggak ada, uangnya nggak ada, bingung. Ini diuji sama Allah, tetap enggak atau terjun lagi ke sana? Diuji, tetap istiqomah atau dia akan balik lagi ke dunia untuk ngurusi dunianya. Tapi sabar, justru Allah akan kirim orang yang bisa ngelola usahanya amanat dan berkah. Dia lebih mudah dapat rezekinya dengan cara fokus dalam dakwah atau fokus dalam majelis. Subhanallah. Kalau dia terjun, ininya ketinggalan.
Nah, ini sebutkan. Kalau ada yang sudah yakin, sudah pasti tahu, nggak mungkin bisa bertahan. Kalau barang-barang ngurusi bisnis, akhiratnya jalan suluknya nggak bisa tata, nggak bisa istiqomah, tinggalkan. Tinggalkan dan di sini sabar, paham ya? Tinggalkan artinya bukan berarti setelah meninggalkan tanpa ujian, ada ujiannya. Tapi setelah lewat ujian dia akan diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lazimahu dzalik. Teruskan, lazimi terus. Ingin lepas, albatta, lepas total dari mujarrad, dari apa namanya? Dari mal dan asbab, lazimah. Fa in kana lahu azwaj. Nah, ini sekarang masalahnya kalau sendirian mungkin enggak ada masalah. Tapi kalau sudah punya istri, punya anak, ini ada masalah baru. Disebutkan di sini. Fa in kana lahu azwajun au auladun tajibu nafaqatuhum wa kiswatuhum lazimahul qiyam bidzalik wa sa'yan lahu. Tapi kalau sudah punya istri, punya anak yang menjadi tanggung jawab nafkahnya untuk mereka, maka bercari ikhtiar, jangan lepas albatta. Jangan sudah lepas semua, albatta itu semua lepas total gitu. Enggak, lazimahu al-qiyam bidzalik wa sa'ya lahu. Cari rezeki, ikhtiar, usaha. Sebab ini juga ibadah. Paham ya? Cari rezeki untuk nafkahi anak dan istri bagi yang punya anak dan istri wajib. Maka mencari rezeki yang halal untuk kewajiban, maka hukumnya wajib. Wajib ini sama saja ibadah nilainya, ibadah wajib. Cari rezeki yang halal, dalam riwayat talabul halal fardhatun ala kulli muslim. Talabul halal fardhatun ala kulli muslim. Cari rezeki yang halal kewajiban bagi muslim. Apalagi yang punya kewajiban nafkah anak dan maka ikhtiar saja. Lazimahul qiyam bidzalik wa sa'ya lahu. Fa in ajiza, sudah berusaha nih, sudah cari jalan untuk cari rezeki, caranya usah diusahakan. Fa in ajiza, apabila tidak bisa, tidak mampu, an dzalik, atas itu, ajzan ya'dzuruhu syar'u, ajaznya itu ketidakmampuannya itu ya'dzuruhu syar'u, termasuk syariat kategorikan udzur. Dalam hukum syariat sudah udzur. Misalnya cacat misalnya, nggak bisa keluar atau sakit misalnya, atau maaf dia nggak mampu kalau urusan ngitung-ngitung misalnya, atau nggak punya modal sama sekali, atau nggak punya keahlian, sudah ajis dalam syariat nggak bisa nih. Dikasih modal berapapun habis, disuruh apapun salah nggak bisa karena dia mungkin ada kekurangan dan sebagainya, ajis, nggak mampu. Sudah berusaha, sudah dikasih modal sama orang tuanya dagang, karena bukan faknya dan dia ada kekurangan, lemah, nggak bisa dagang, ngitungnya salah-salah misalnya, nggak pengalaman, nggak bergaul, orangnya lemah, kalau pergi-pergi nggak mampu fisiknya, macam-macam pokoknya dalam syariat ajis ini. Udzur dalam syariat nggak bisa nih. Paham ya? Fa in ajiza an dzalika ajzan ya'dzuru syar'u faqad kharaja minal harj. Kalau sudah memang betul-betul udzur, sudah berusaha semampunya nggak mampu, memang dalam beberapa hal memang dia ada kelemahan, sebetulnya dia sudah berusaha tapi nggak mampu, diterima udzurnya oleh syariat, maka dia faqad kharaja minal haraj. Maka dia sudah lepas dari kesalahan atau dosa, tanggung jawabnya sudah lepas. Karena dia sudah berusaha, tidak mampu memang. Udzur. Wa salima minal ithim, dan selamat dari dosa. Enggak dosa lagi. Kan tadi wajib nafkah kan? Harus usaha. Sudah cara macam-macam memang enggak bisa. Kemampuannya cuma segitu sudah. Kemampuannya cuma tajarrud, tawakal ala Allah, ada orang ahli khair yang memberi, khalas rezekinya dari situ. Jalan sendiri cari nggak mampu. Sudah. Artinya bukan malas. Paham ya? Beda dengan malas. Ada yang sudah kebiasaan nungguin orang ngasih, akhirnya dia nggak mau kerja. Ini yang bahaya. Santri kalau begini dosa. Sementara dia punya istri, punya anak.
Punya istri punya anak, asyik di majelis, duduk karena nggak mau capek, wiridan. Bayangannya wiridan kok bisa sugih. Sholat sunnahnya untuk kekayaan, sholat sunnah nggak beres ini. Kerja, kamu punya anak istri kok. Kecuali kamu nggak punya anak istri, nggak ada tanggung jawab, untuk sendiri saja tanggung jawabnya kan. Tapi saat sudah punya anak, punya istri, perlu nafkah anak istri itu, perlu pakaian, perlu makanan, perlu susu, perlu tempat tinggal yang aman untuk mereka. Bangun, cari rezeki. Berusaha sudah karena dia memang nggak mampu, berkali-kali gagal dan memang syariat menganggapnya ini uzur, maka dia lepas dari tanggung jawab. Artinya lepas tanggung jawab itu bukan karena males, paham ya? Sebab anak santri sing males, ngajine kenteng kerjane males. Kan anak ngajine kenteng kerjane males. Bojone ngamuk bae nang omah. Ngaji terus, tanggung jawab. Ngaji juga ibadah. Lah, cari usaha ibadah kok. Tanggapnya cari rezeki enggak ibadah apa? Paham ya? Ibadah. Sayyidina Umar lihat ada pemuda di masjid lagi megang tasbih, zikiran lagi-lagi marah. Kruj. Cari malas. Rezeki dari Allah. Keluar, dilempar sama kon luru rezeki. Nom saya punya orang tua yang jadi tanggungan. Waktu itu masih belum punya tanggungan anak istri, tapi punya orang tua. Cari rezeki. Marah. Artinya ibadah bagus, tapi saat muda punya tanggung jawab masih bisa cari rezeki dengan halal juga ibadah maksudnya gitu loh. Jangan cuma milih ibadah yang enak yang menurut dia nggak mau capek, males atau namanya itu. Paham ya? Ada yang alasan untuk cari rezeki males larinya ke ibadah yang kaitannya dengan ibadah ritual itu, sehingga dia melepaskan diri dari kesibukan cari rezeki atau bisnis atau dagang sebagainya. Dia nggak mau, dia malas. Dia biasa jagung, majelas, dimain kopi, dimain wedang. Lagi-lagi ke temannya nanti ada makanan. Mentanya model balas. Mentanya sudah kasihkan majelis di majelis ada makanan. Dia nggak mikirkan masa depan. Apalagi punya anak istri nggak dipikirkan anak istrinya. Oh haram, nggak boleh. Saat ada santri yang punya anak dan istri terus meninggalkan kewajiban memenuhi kebutuhan anak istrinya, ini santri ini dia selalu berbuat dosa. Karena dia meninggalkan kewajiban nafkah anak kecuali tadi disebutkan di sini, aja sudah nggak bisa. Kemampuannya memang nggak mampu untuk cari rezeki, maka dia dibantu biasanya sama orang-orang ahli khair itu sudah. Dilihat memang nggak mampu, anaknya daya pikirnya lemah, fisiknya lemah atau dia sakit, cacat, gak bisa kesana-sana, usahanya susah, ya dibantu. Tapi kalau masih sehat, dia bangun, dia cari, gak boleh mengandalkan orang lain, karena dia punya kewajiban nafkah. Wa'lam ayyuhal murid annaka la taqdiru ala mulazamati ta'ah wa mujanabati syahwat wal i'rad anid dunya illa bi an tash'ira fi nafsika anna muddata baqaika fid dunya ayyamun qalilah. Ini nasihat lain, itu tadi masalah rezeki usaha dan ini sebutkan lagi nasihat kepada murid biar murid tahu, sadar, biar ngerti posisi seorang manusia yang hidup di dunia ini sementara. Maka dinasihati sama Syekh Ratib pengarang kitab ini, wa'lam ayyuhal murid, ketahuilah wahai para murid, annaka la taqdiru ala mulazamati ta'ah. Engkau tidak akan mampu secara terus-menerus melazimi ketaatan, wa mujanabati syahwat, dan menjauhkan diri dari dari syahwat, wal i'rad anid dunya, serta berpaling dari dunia. Tidak mungkin kita istiqomah taat kemudian jauh dari syahwat dan berpaling dari kesibukan dunia yang melalaikan kita. Enggak mungkin kita terus-menerus begitu, illa kecuali bi antas tash'ira fi nafsika anna muddata baqaika fid dunya ayyamun qalilah. Kecuali dengan cara apa? Dengan cara kamu itu harus sadar bahwa keberadaanmu di dunia ini cuma
ayyamun qalil. Ayyamun qalil, cuma beberapa hari. Artinya bukan lama, bertahun-tahun, berratusan tahun. Enggak tinggal selamanya di dunia ini. Artinya kamu ini bentar lagi pulang ngadep Allah. Kapan? Wallahu a'lam. Yang jelas ajal pasti datang. Apapun yang kamu kerjakan, mati pasti akan tiba. Harus berpikir semacam itu. Jangan pernah berkhayal akan panjang umurnya sehingga nanti akan saya senang-senang dulu, saya akan bisnis urusan dunia dulu, syahwat saya penuhi dulu biar senang-senang, nanti kalau sudah tua baru mau istiqomah. Nggak bisa. Kamu hidup itu dibatasi umur. Umur itu dibatasi dan batasnya tidak dikasih tahu sama kita. Allah tidak kasih batasnya sekian tahun kamu hidup dunia, nggak ada yang kasih tahu. Bisa saja masih muda, sementara kamu waktu itu berpikiran saya mumpung masih muda mau senang-senang dulu biar nanti rasakan hidup muda. Jangan seperti orang-orang yang nggak merasakan bahagia waktu muda. Bahagia itu bukan dengan syahwat. Bahagia itu bukan dengan kesibukan duniawi yang lupa akhirat. Paham ya? Sesungguhnya bahagia yang hakiki adalah saat Anda diberi sama Allah kemudahan untuk berbuat baik dan lazimi takwa serta taat pada Allah. Itu sebetulnya harus bahagia. Karena itu yang akan nyambung bahagianya, nyambung abadi itu. Itu adalah kebahagiaan yang hakiki, bukan semu. Nyambung sampai akhirat bahagianya. Kalau syahwat, duniawi, sesaat semu, habis selesai sumpek, takut, dosa, ngeri, hatinya nggak tenang, mati kalau belum tobat, adab di depannya. Na'udzubillah. Kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan yang bisa nyambung dari dunia sampai akhirat. Caranya bagaimana? Itu tak lazimi takwa, lazimi taat, jauhkan syahwat. Supaya bisa istiqomah itu berpikir bahwa hidup kita sesaat. Hidup kita dibatasi umur. Malaikat Israel itu mantau terus, kapan saatnya kamu tiba langsung ambil. Ya toh? Dan datangnya nyabut nyawa kita tidak pernah pamitan, tidak pernah izin. Kalau sudah datang saatnya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiba ajalnya, gak bisa mundur satu saat. Atau mumpung lagi di majlis ini maju aja, sekarang mati gak bisa. Belum saatnya mati dimajukan mati gak bisa. Sudah saatnya mati mundur sedikit, bentar lagi saya mau tobat juga gak bisa. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdim. Kalau sudah datang ajal mereka tidak bisa mundur satu saat pun atau maju. Dah. Langsung. Makanya siap-siap setiap saat. Siap-siap setiap biar istiqomah dalam kebaikan. Tastashira fi nafsika anna muddata baqaika fid dunya ayamun qalil. Dalam hati harus punya perasaan merasakan bahwa hidupmu itu keberadaanmu di dunia singkat. Ayamun qalilatun itu bukan hitungan hari tapi singkatlah. Hidupnya singkat, enggak lama, enggak abadi. Wa annaka amma qarib tamut, dan kamu bentar lagi akan mati. Allah. Fatansiba ajalaka baina ainaik, maka Allah. Jadikan ajal kamu itu seakan-akan di depan kamu. Di antara dua mata kamu ajal, berpikiran itu. Paham ya? Letakkan ajalmu di hadapanmu, di depan. Ajal ini sudah semakin dekat kita. Depan kamu ajal. Kita ini jalan menuju ajal. Kita ini berjalan tiap hari, yang dituju apa? Ajal kita. Di dunia ini perjalanan kita sebetulnya menuju ajal, menuju maut. Di depan kita ini ajal. Harus pikir, kita lagi menuju kematian. Kalau sadar yang kita sekarang berjalan menuju kepada siapa? Menuju kepada kematian, maka kita akan hati-hati. Kalau kita sadar bahwa yang kita jalan sekarang, waktu kita mengarah kepada siapa? Mengarah kemana? Mengarah ke ajal kita. Mengarah kepada kematian kita. Sadar. Sehingga kata Habib Abdullah, jadikan ajal kamu di depan kamu. Di depan. Baina ainak itu maksudnya di depan. Paham ya? Kemudian mana tadi?
Wa tasta'idda lil maut, dan siap-siap karena pasti akan datang kematian. Siap-siap dalam mempersiapkan diri untuk kematian, lil maut, untuk kematian. Wa tuqaddir, wa nuqaddir apa tuqaddir? Wa tuqaddira nuzulahu bika fi kulli waqt, dan rasakan atau bayangkan gitu, datangnya kematian menjemputmu itu setiap waktu. Bayangkan bahwa kematian itu akan datang setiap waktu, kapan saja. Kalau orang di depannya ajal dan satu saat bisa saja sampai ajalnya, setiap saat kapan waktu kita datang ajal, maka kita hati-hati. Kita hati-hati. Karena kematian pasti datang. Kalau nggak diingat-ingat, nggak dijadikan tadzkir dalam perjalanan kita bahwa kita menuju ajal, datang setiap saat kematian, tidak pernah permisi kematian itu datang ke kita, kita lupa itu, maka seakan-akan kematian itu cuma main-main. Kata Zainal Ali, sesuatu yang hak tapi banyak orang menganggapnya bukan hak dan seakan-akan itu bukan hak adalah kematian. Al-maut hak, kematian hak kan? Tapi orang nyangka kematian itu seakan-akan bukan untuk kita, untuk orang lain saja. Ka'annahu maut li ghairina. Seakan-akan mati itu untuk yang lainnya kita, untuk kita seakan-akan enggak dipersiapkan. Itu bahaya tuh. Makanya hadisnya apa? Aksiru hadimil ladzat apa? Ya, Nabi perintahkan aksiru min dzikri hadimil ladzat. Aksiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyaklah mengingat-ingat apa yang diingat-ingat, hadimil ladzat, yang menghentikan kenikmatan dunia, yaitu kematian. Yang menghentikan kenikmatan dunia adalah kematian. Perbanyak ingat mati maksudnya gitu. Ya. Kalau orang ingat mati setiap saat, dia akan hati-hati. Paling tidak kalau mau maksiat takut saat maksiat matinya datang, enggak jadi maksiat saat itu. Saat saya mau bohong belum tobat, nanti tiba-tiba datang ajal saya datang, ruh saya lepas. Saat duduk di tempat yang enggak baik, barangkali di situ nanti mati datang. Takut. Sehingga dia akan menempatkan ke tempat yang baik-baik supaya berharap matinya dalam keadaan baik. Kalau enggak pernah ingat mati, khalas. Orang yang enggak pernah ingat mati, dia itu mayit. Walaupun jalan kanan, kiri, depan, belakang, makan, tidur, pergi, mati dia. Yang nggak pernah ingat mati, dia sudah mati sebelum mati. Na'udzubillah, karena hatinya mati, nggak pernah ingat akhirat, nggak pernah ingat. Dia sudah mati, dia mayit yang jalan kemana kemari. Diingatkan akhirat nggak takut, diingatkan hadis nggak takut, nggak pernah ingat mati. Maka dia mayit yang berjalan. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan Allah jadikan hati kita selalu siap untuk mempersiapkan ajal dengan baik setiap saat insyaallah. Amin Allahumma. Wa iyyaka wa tulal amal. Ini nasihat lagi dari Sahib Ratib. Wa iyyaka wa tulal amal, dan berhati-hatilah kamu. Iyyaka itu artinya wanti-wanti. Hati-hati kamu gitu loh. Hati-hatilah kamu apa? Wa tulal amal, dengan angan-angan panjang. Tulal amal itu angan-angan yang jauh. Maksudnya apa angan-angan jauh? Tulal amal itu sesuatu yang negatif, bukan cita-cita ya. Angan-angan sama cita-cita beda. Kalau cita-cita dia punya program ingin jadi baik, nanti saat ini saya berbuat ini, besok cita-cita. Tapi kalau tulal amal, nanti ajalah. Ada kebaikan, hari ini bisa kerjakan, gampang besok. Hari ini sebetulnya bisa setoran, bisa merujaah 1 juz, besok aja. Hari ini bisa baca 2 juz, sejuz saja, besok sejuz lagi. Nanti mengundur-ngundur kebaikan, itu namanya tulul amal. Itu hati-hati loh. Kalau orang hidupnya dengan tulul amal, dalam hatinya ada angan-angan yang panjang, nanti ngundur-ngundur kebaikan, itu biasanya alamat orang tersebut celaka. Na'udzubillah min. Alamat syaqawah, alamat orang celaka, tulul amal diantaranya. Na'udzubillah min. Ini saat ini Quran dipegang tangan, baca, nggak ada apa-apa, nggak ada kesibukan, kenapa harus disimpan kemudian nyantai? Baca.
Kamu nggak ada tugas lain, kamu free, kamu kosong, kamu sehat, mata sehat, nggak pusing, nggak kurang tidur. Ada Quran, tinggal baca kok. Kenapa harus nanti gitu? Nanti. Akhirnya pas datang waktunya nanti lagi, nggak pernah kerjakan dia. Cuma angan. Saya mau ngafalin Quran, saya mau setoran Quran, saya mau murojaah, saya mau tapi nggak dikerjakan. Nanti. Itu amal, itu bahaya. Orang akan gagal hidupnya kalau itulah. Bahkan kata Nabi, tanda-tanda orang celaka. Na'udzubillah min. Orang-orang dulu kalau sudah niat baik, ada satu dalam hatinya terbesit pikiran untuk berbuat baik, itu enggak mau nanti. Ada satu habaib lagi di kamar mandi, lagi sesuci, ingat mau berbuat baik, teriak di hari kamar mandi, manggil istrinya, Fulana, ya ummul walad, panggil istrinya, teriaknya keras. Apa? Itu tolong kasih. Ya Allah, sekarang. Nanti kamu selesai dari, kenapa harus teriak-teriak dari kamar mandi? Selesai dari kamar mandi, keluar baru ngomong sama saya. Enggak, takut saya keluar dilupakan setan, dilupakan hawa nafsu, kebaikan itu lupa nanti. Mumpung inget langsung, enggak mau. Ini orang yang enggak mau tulul amal. Paham tidak? Belum tidur, ingat bangun dia, walaupun waktunya bangun dulu kerjakan. Padahal dia mau tidur. Besok mau dikerjakan bisa, tapi enggak besok. Bangun, siapkan semuanya, selesaikan. Itu orang yang bagus. Amal baik jangan ditunda. Amal baik jangan. Maka dinasihati sama Sohibul Ratib. Wa iyyaka wa tulal amal fa innahu yamilu bika ila mahabbati dunya. Kalau orang sudah tulul amal, panjang angan-angan, ingin ini, khayalan terlalu panjang, itu nanti lama-lama hatinya itu ditarik untuk jadi hubbu dunya. Padahal dia belum tentu jadi kaya. Belum tentu dunia itu bisa kita rasakan, cuman khayalan. Nyawa rumah khayalan gitu. Ngodong pan bangun rumah model. Anak wong duwe mobil, bayangan lagi ya. Khayalan. Nanti saya kalau tua, nanti saya kalau sudah punya kerjaan, nanti khayalan terus. Akhirnya cinta dunia, hatinya cinta dunia, dunianya belum tentu datang ke kamu. Karena dunia itu sudah ada yang ngatur. Khayalannya terlalu tinggi, sibuk dengan dunia, akhirnya hatinya untuk dunia. Khayalan tuh, gara-gara khayalan. Nanti. Jangan panjang angan-angan. Jangan panjang. Yang ada manfaatkan, syukuri yang diberi sehat, kesehatannya gunakan untuk kebaikan. Sudah, nanti urusan nanti sama Allah. Paham ya? Jangan angan-angan yang panjang. Kemudian apa? Setelah panjang amal itu akan menjadikan yamilu bika ila mahabbati dunya, akan menyebabkan Anda condong cinta dunia. Kemudian di sini juga wa yuthaqqilu 'alaika mulazamati ta'ah wal iqbal 'alal ibadah, dan menjadikan kamu berat untuk melaksanakan taat dan istiqamah dalam ibadah. Mulazami taat berat, serius dalam ibadah berat, khayalannya terus nanti aja. Kalau saya sudah punya rumah sendiri, saya mau nanti kalau saya sudah enak, nanti kalau di rumah aja, kalau di pondok kayak gini kan, di rumah dengan syahinya bebas, nanti saya malah nanti saja kalau saya sudah punya istri, baru nanti mutolaahnya, murojaah Qurannya sama istri saya, sama ada kawannya nggak mau. Nanti saya mau murojaah Qurannya kalau saya sudah di rumah sama istri. Kapan nanti? Masih di pondok, nanti kalau sudah punya istri, nanti kalau sudah punya rumah, nanti kalau sudah usaha sendiri. Akhirnya berat untuk melakukan taat, berhayalnya nanti. Sementara nanti itu ke depan kita nggak tahu. Dulu ada kawan-kawan kita yang di pondok itu, di Tarim sana. Oh, ini kalau di Indonesia, wallah murojaah kebun ora panas kemana tuh, har di Hadramut panas batu, Allah nang jibal murojaah majlis khayal. Di gunung, di kebun sejuk, lihat bawah air pasti bikinnya jernih, ngapalnya asyik ini sama gahwa sama kharat semua. Khayal. Sekarang Anda lagi di majlis, sekarang Anda lagi di pondok, saat ini saatnya murojaah. Jangan nanti lain lagi urusannya. Paham ya? Dia kan
yang ada misalnya fasilitas yang ada cuma itu. Dia berpikirnya lebih indah, nanti kalau di Indonesia pasti hawanya zen, di gunung, air, hijau, nyaman, pikirannya jernih, mutolanya zen, kahwa. Pulang di Indonesia nggak pernah mutolaa. Harat tuh, itu nafsu yang mempermainkan kita supaya kita tulul amal. Paham ya? Supaya apa? Panjang angan-angan. Na'udzubillah min dzalik. Wa tajarruda li tariqil akhirah. Hah? Iya betul. Hah? Iya. Dan akhirnya lama-lama dia akan meninggalkan, mengucilkan jalan yang tadinya ditempuh untuk kepentingan akhirat, dunia atau akhirat. Wa fi takdir qurbil maut, serta mana tadi? Betul. Wa fi takdir qurbil maut wa qisaril muddah al khair kulluh. Apa ini maksudnya? Sedangkan wa fi takdir qurbil maut wa qisaril muddah al khair kulluh, dan sementara kematian sementara dia akan merasakan dekatnya kematian, ya. Wa qisarul muddah, waktu yang sempit, al khair kulluh, dari kebaikan-kebaikan semua. Ini nanti waktu kebaikan itu semakin sempit. Waktunya semakin susah, kebaikan-kebaikan itu semakin tidak bisa dikendalikan karena mau tidak mau akan sibuk dengan yang lainnya, maksudnya gitu ya. Muddatul khair kulluh fa'alaika bihi, maka untuk kamu semuanya, wajib atas kamu semuanya, bihinya apa itu? Takdir qurbil maut. Ya, jadi merasakan kedekatan kematian, paham ya? Dan singkatnya waktu untuk berbuat kebaikan itu semua. Kamu harus merasakan dekatnya mati dan singkatnya waktu untuk berbuat baik semua. Fa'alaika bihi, kamu harus merasakan waktu itu yang sudah dekat mati, singkat untuk berbuat baik, harus rasakan itu. Wafaqanallahu wa iyyakum ajmain. Iya kan? Wallahu a'lam.